Shalom sahabat muda Hope Channel Indonesia, dimanapun Anda berada. Apa kabarmu hari ini? Kita kembali lagi dalam diskusi sekolah sahabat, pembelajaran Alkitab selama 1 triwulan ini yang membahas tentang menjalin persahabatan untuk Allah, sukacita berbagi dalam misinya. Baik, di studio kita ditemani dengan sahabat-sahabat muda dan yang berjiwa muda. Boleh diperkenalkan diri dan dari jemaat mana? Sekaligus pertanyaan adalah, pada saat kamu mengalami kesulitan secara finansial atau ekonomi, pernahkah kamu membantu seseorang yang betul-betul meminta pertolongan pada saat itu? Nah, lalu ketika membantu itu bagaimana? Dipersilakan. Shalom, nama saya Bella Donawena. Saat ini saya berjemaat di Tumoto Pondok Indah. Kalau pertanyaannya, memang pernah ada yang meminta tolong juga, tapi kalau memang Bella sendiri sedang ada masalah dalam finansial, yang bisa Bella lakukan adalah membantu dia mencari jalan keluar yang lain, dan setelah itu kita berdoa bersama-sama pastinya. Oke, berdoa bersama-sama ya untuk menuntaskan masalah. Untuk meminta Tuhan membantu kita. Karena Itu paling memang lagi penting. susah juga ekonomi. Oke, terima kasih banyak. Shalom Bapak Pendeta. Shalom, shalom. Baik, Pak Pendeta, langsung saja bagaimana tanggapan terhadap pertanyaan tadi? Baru-baru ini, itu terjadi dalam sebuah WhatsApp group. Kita dimintain untuk mencoba mengumpulkan dana untuk seseorang. Lalu kemudian apa yang terjadi? Saya tanya kepada istri, ini dana kita minim. Tapi kemudian istri terus-menerus mengingatkan, pakainya ini orang yang penting sekali. Kebutuhan kita bolehlah kita irit gitu ya. Akhirnya kita bisa bantu, lega rasanya, walaupun nggak banyak kita bisa lakukan karena memang kurang. Jadi kita harus minimalisasi segala pengeluaran, irit budget, dan kita bisa tolong, kira-kira bahagia sekali rasanya. Ya. Jadi tantangan betul Pak Pendeta ya. Tantangan luar Walaupun biasa. dalam keadaan sulit, tetapi harus membantu pada saat itu, ya, namun kebahagiaan yang diperoleh. Baik, sebagai ayat inti dan doa buka, silahkan Saudari Bella. Baik, ayat inti kita pada minggu ini terdapat dalam Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah menjaga kami sampai saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan memulaikan diskusi sekolah sahabat kami. Biarlah Tuhan mau menuntun agar diskusi kami bisa berjalan dengan baik hingga selesai. Dan biarlah Tuhan berikan kami hikmat, agar apapun yang kami diskusikan itu semua seturut dengan kehendak Tuhan dan firman Tuhan. Dan biarlah bagi pemirsa yang menyaksikan, Tuhan berkati, biarlah Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hati mereka masing-masing, agar firman Tuhan yang mereka dengarkan tidak lalu begitu saja, melainkan dapat bekerja dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan, inilah menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Pelajaran kita sepanjang 1 minggu ini, judulnya adalah membagikan firman. Tentu membagikan itu adalah sesuatu yang bersifat minus kalau dari hitung-hitungan angka ya, secara angka. Kalau begitu membagikan firman rugi dong. Nah, itu bagaimana kira-kira teman-teman? Membagikan firman apakah suatu keuntungan atau suatu hal yang kayaknya buang-buang tenaga atau energi. Ini respon dari sahabat-sahabat kita bagaimana? Bella mungkin. Oke, Bella. Kalau ini sih sebenarnya membagikan firman itu beda ya dengan kita membagikan apa yang milik kita. Contohnya kayak tadi pertanyaan dari pendeta kan finansial. Tapi kalau membagikan firman itu adalah suatu hikmat, pelajaran ilmu yang Tuhan sudah berikan, dan di saat kita membagikan tidak akan pernah ada kata berkekurangan atau minus di situ, karena kan memang apa yang kita bagikan ini bukan suatu pendeta bentuk ya, bukan suatu. Jadi
tidak akan pernah ada kata minus lah di situ, pendeta. Oke, bagaimana dengan pendeta Pak Pahan Ya, terhadap judul kita? ya sama seperti ketika kita mengajari seseorang, ini kan membagi maksudnya, Iya. mengajari seseorang, justru kita semakin ahli kan di dalam bidang itu. Iya. Coba katakan kita mengajar seseorang tentang satu rumus misalnya, dan kita mengajar itu sampai 10 kali Iya. kepada orang yang berbeda, kepada grup orang yang berbeda, kan makin hafal. Sama seperti itu juga, membagikan firman itu kan membuat kita kuat juga. Iya. Akhirnya jadi ingat gitu ya. Daripada gantinya hanya berusaha menghafal ayat, hafal ayat, hafal ayat. Nah, terus gimana? Nggak pernah dibagi gitu. Akhirnya lupa juga ya. Tapi kalau kita terus mengajarkan ayat itu, sebutkan berulang-ulang, itu saya kira akan sangat menguntungkan ya. Jadi ingat dia, ingat. Bahkan konsepnya itu pun diingat ya. Dibangun di tengah malam bisa dia sebutkan. Ya kira-kira demikian. Baik. Terima kasih banyak Pak Pendeta dan juga Bella terhadap respon yang disampaikan. Jadi membagikan firman di sini adalah bagaimana supaya kita bisa berlatih dan terus berlatih supaya kerohanian kita sendiri itu menjadi kuat. Ya. Apa yang kita terima tentang Yesus, apa yang telah kita pelajari sepanjang pembelajaran Alkitab, itu semua apabila tidak kita praktekkan, maka kita juga akan menjadi lemah di dalam iman. Kita akan kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Kita kembali lagi dalam diskusi Sekolah Sabat bersama dengan saya, Bella, dan juga Pendeta Leroy Pak Pahan, Gembala Jemaat Gereja Masehi Advent hari ke-7. Untuk hari Minggu, silakan Bella. Baik, terima kasih pendeta. Hari Minggu ini judulnya lambang-lambang firman Allah. Jadi memang kalau kita melihat dari Alkitab, ada banyak sekali perumpamaan atau lambang-lambang yang digunakan di dalam Alkitab. Dan di hari Minggu ini ada beberapa lambang yang diangkat atau ada perumpamaan yang diangkat untuk dibahas mengenai firman Allah. Di sini ada beberapa ayat seperti dalam Mazmur 119, Yeremia 23, Lukas 8, dan Matius 4. Ada beberapa lambang yang diberikan di situ. Yang pertama, lambang ini kalau kita lihat di Mazmur 119 ayat 105, di situ disebutkan bahwa firman itu adalah terang dunia, atau Yesus itu terang dunia. Kalau kita baca dan kita renungkan, kalau kita coba pikirkan, apa maksudnya dari terang dunia ini yang disebutkan di dalam Mazmur ini. Dan memang terang dunia atau firman Allah ini bekerja seperti cahaya untuk kehidupan manusia. Bagaimana terang ini akhirnya menerobos ke dalam kegelapan manusia, dalam sifat manusia yang buruk pastinya. Dan dari situlah akhirnya terang ini menyatakan kembali bagaimana sebenarnya Yesus itu atau Allah itu. Jadi kita manusia kadang salah paham tentang sifat dan karakter Allah. Kadang kita selalu melakukan persepsi yang salah. Dan memang di situ juga iblis bekerja untuk mengganggu atau merecoki persepsi kita tentang sifat dan karakter Allah. Dan di sini firman Tuhan sebagai terang dunia masuk untuk menyatakan kembali kesalahpahaman manusia tentang sifat Allah dan siapa Allah itu sendiri, karakternya. Dan akhirnya pikiran-pikiran yang digelapkan dengan kesalahpahaman tentang Allah disinari oleh Roh Kudus melalui firman Allah. Lalu ada juga di Yeremia. Tadi kita bahas Mazmur, sekarang di Yeremia. Di Yeremia digambarkan firman Allah seperti api dan palu. Kenapa sih disebutkan seperti api dan palu? Karena firman ini berguna untuk menghabiskan semua sampah dosa, semua kebencian kita, keegoisan kita, keserakahan, nafsu, atau berpusat pada diri sendiri. Dan firman inilah yang membantu kita kembali kepada kitab suci, melihat kemuliaan Yesus, dan akhirnya kita dapat menghancurkan hati kita yang keras, mau berbalik kepada Tuhan, dan disitulah firman Tuhan bekerja. Lalu di Lukas menggambarkan bahwa firman itu seperti benih. Dan kalau kita melihat karakter dari
benih ini sendiri, benih membawakan kehidupan bagi tanaman-tanaman ya. Benih ini memberikan kehidupan yang baru. Dan memang kadang benih itu dia tidak langsung karakternya itu pas ditanam langsung semuanya jadi. Ada yang waktunya sekarang, ada yang nanti dia baru berkecambah. Tapi dia tetap akan memberikan kehidupan yang baru. Begitu juga dengan firman Tuhan. Memang kadang terlihat kita seperti seakan-akan percuma memberikan firman Tuhan kepada orang lain. Tapi di waktu Tuhan, firman Tuhan ini, firman Allah ini akan hidup dan memberikan kehidupan. Firman Allah ini akan memberikan pengubahan. Lalu yang terakhir ada juga di Matius 4, di mana digambarkan firman itu adalah sepotong roti yang baik, roti yang bergizi, roti yang memberikan kehidupan, kita makan, kita konsumsi. Dan firman ini juga berguna untuk memuaskan lapar jiwa kita yang membuat kita tidak puas. Akhirnya dengan firman Allah ini memuaskan dan mengenyangkan rasa lapar batin kita, dan juga memelihara kerinduan batin kita kepada Tuhan. Jadi di saat kita membagikan firman kepada orang lain, kita juga membantu orang untuk dapat mereka menemukan bahwa Yesus itu adalah firman. Dan hidup mereka akan diubahkan oleh kebaikannya, dan mereka akan menemukan Yesus, terpesona oleh kasih-Nya, dan kagum pada kasih karunia-Nya, dan mereka pasti akan puas dengan hadirat Tuhan. Baik, terima kasih banyak Bella. Padat ya. Jadi Bella sudah menjelaskan begitu baik tadi lambang-lambang firman gitu kan. Firman itu dianalogikan seperti apa-apa saja. Nah, kalau begitu sebelum Pak Pendeta menambahkan, saya sisipkan satu pertanyaan Pak Pendeta. Siap. Firman adalah Yesus. Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kalau begitu dalam membagikan firman atau berkhotbah, salah dong kalau saya tidak membagikan Yesus di dalamnya. Nah, itu silakan Pak Pendeta. Bagaimana tanggapannya? Alkitab kan pada dasarnya ditulis untuk memperkenalkan someone, bukan something. Ya, someone. Dan someone itu the very important person dalam Alkitab ini kan Yesus. Ya, walaupun ada banyak angle ya yang kadang-kadang membuat kita kesulitan untuk melihat di mana Yesus di sini ya, di mana Yesus di sini. Tapi ya ini ditulis sedemikian rupa untuk membawa kita kepada pengenalan akan Dia. Mungkin pertama-tama step pertama masih obscure, masih kabur, masih blur begitu. Tapi itu step pertama mungkin, itu step kedua sampai pada akhirnya kepada pengenalan. Jadi saya suka untuk sampaikan seperti itu ya untuk pertanyaan yang sudah disampaikan tadi. Tapi ada juga yang menarik ini dari ayat-ayat yang disebutkan ya. Salah satu ayat yang disebutkan ini yaitu Yeremia 23:29 ya. Tapi bukan di 29-nya karena saya sudah terangkan tadi oleh Bella ya dengan begitu baik. Tapi saya suka di ayat 30-nya. Karena ada kata-kata seperti begini, bukanlah firmanku seperti api katanya. Ya, tapi ayat 30 menjelaskan sebab itu sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Kenapa menjadi lawan? Karena mereka mencuri firmanku. Ini plagiat ya. Seperti bahasa plagiat ya. Mencuri firmanku. Lalu ayat 31. Aku akan menjadi lawan para nabi. Mengapa? Karena mereka memakai lidahnya sewenang-wenang untuk mengutarakan firman ilahi. Jadi saya mau katakan kepada orang muda hati-hati. Ya, hati-hati. Dan waspada juga kepada para pembicara yang seringkali mengajarkan sesuatu tetapi bukan itu maksudnya. Ya syukur karena dia tidak tahu ya. Karena kurang pengetahuan. Tapi dia tahu itu salah, tapi masih terus sebut itu sama seperti ini. Maka firman Allah itu akan membakar dia. Ya, artinya akan ada terjadi sesuatu dalam dirinya ya. Ketidaktenangan, ketidakdamaian itu efek psikologis pertama. Yang lainnya ya boleh lihat sendiri dalam Alkitab bagaimana itu kutuk ya datang ya ketika orang katakan sesuatu yang tidak tepat ya. Dalam istilah plagiat. Ya kalau dalam bahasa akademik ya plagiat. Ini bahaya ini ya. Jadi ambil comot sesuatu lalu ngomong-ngomong tentang dia, memang dia yang bilang itu ya. Oh no, jangan begitu ya, hati-hati. Oke, baik Pak Pendeta, boleh ditahan dulu waktu kita sedang berkedip-kedip. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi bersama dengan kami dalam diskusi Sekolah Sabat. Kita akan masuk kepada pelajaran hari Senin, Pak Pendeta.
Ya. Tapi sebelumnya kan tadi saya sudah bertanya kepada Pak Pendeta Pak Pahan, gimana nih kalau misalnya di gereja kita atau di gereja-gereja Advent pada umumnya, pada saat membagikan firman, tetapi yang dibagikan itu motivasi, Pak Pendeta. Kan firman tadi yang kita lihat adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, dalam beberapa kasus, ada yang menyampaikan pekabarannya itu, ya ada sih Yesus disinggung, tetapi tidak menjadi poin utama dari pekabaran itu, tetapi yang dia sampaikan lebih kepada motivasi supaya lebih makmur, lebih semangat dalam bekerja, bisa terbebas dari rasa galau dan sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti itu, Pak Pendeta, bagaimana tanggapannya? Ya, Alkitab ini kan berbagai macam ya, yang pada akhirnya memang harus menuju atau membawa kita kepada Yesus Kristus. Tapi dalam perjalanannya, karena kita hidup di sebuah realita dengan berbagai macam tantangan, maka kita juga tidak bisa tampik bahwa Alkitab juga berbicara tentang, contohnya, nasihat bagaimana agar kiranya boleh menjadi makmur, ya, berarti rajin kan? Jadi bagaimana caranya supaya sehat, berarti harus jaga pola makan, ya. Hanya ini yang dia harus bertarak dan segala macam, ya. Bagaimana caranya agar disukai oleh tetangga atau kerabat, ya jangan terlalu sering datang ke rumahnya pada waktu dia susah, apalagi kan begitu. Ada nasihat-nasihat. Tapi pas datang dibilang anggap rumah sendiri gitu. Anggap rumah sendiri kan begitu. Jadi kita tahu ya, banyak hal yang disebutkan dalam Alkitab. Hanya memang ada banyak orang berfokus sekarang ini kan tidak kepada Yesusnya. Jadi Yesus itu sepertinya dikerat dari cerita Alkitab, dari setiap pemaparan. Lebih tertarik kepada yang disebut tadi, motivasi, tentang kebijaksanaan hidup, ya. Nggak boleh tinggal di situ, ya. Karena apa? Karena yang mentransformasi hidup itu kan Yesus Kristus. Iya. Ya. Jadi ya sah-sah saja orang bicara tentang itu, tapi jangan lupa produk yang paling utama ketika kita sharing itu adalah memperkenalkan dia kepada Yesus Kristus, ya. Saya mau katakan bahwa banyak juga orang tetap pakai Alkitab tapi tidak percaya kepada Yesus Kristus. Nah, kita tidak mau seperti itu, ya. Kita bukan belajar Alkitab untuk menemukan sesuatu saja. Menemukan sesuatu bagus, tapi jangan saja, ya. Harus masuk kepada Yesus, karena Yesus yang mengubah hidup, bukan? Kan begitu, ya. Dialah living bread, dialah living word, ya. Itulah firman yang hidup, ya. Kalam Allah. Ya. Amin. Kalau bisa yang motivasi-motivasi tadi ditariklah dari kehidupan Yesus gitu, Pak Pendeta, ya, supaya lebih klop gitu, ya. Atau jangan hanya itu. Baik, anjuran yang luar biasa ya buat kita semua yang dapat kesempatan untuk membagikan firman. Pada hari Senin kita akan belajar bagaimana kuasa kreatif dari firman Allah. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, di situ digunakan kata bara, from nothing to something. Jadi Allah menciptakan segala sesuatunya itu dari yang tidak ada menjadi ada. Itu adalah sesuatu hal yang jauh di luar batas kemampuan kita sebagai manusia untuk berpikir dan menemukan sebuah permasalahan. Ya, karena from nothing to something itu kayak something impossible, ya. Kita biasanya membuat meja sudah ada bahannya, kayu atau besi mungkin. Kalau misalnya kita mau buat buku udah ada kan, tinggal kayu itu ya diproses lagi menjadi kertas. Nah, kalau misalnya menciptakan tanah gitu dari tidak ada menjadi ada, itu adalah hal yang sulit untuk diterima dengan rasio, ya, atau itu sebuah hal yang di luar dari batas kemampuan kita berpikir. Tapi dikatakan di pelajaran sekolah sahabat kita bahwa Allah atau firman Allah dalam Yohanes 1 ayat 1-3, Yesus Kristus, ia menciptakan segala sesuatunya dari tidak ada menjadi ada. Nah, itu sebabnya ketika firman itu juga disampaikan kepada kita, manusia yang ingin berubah, Roh Kudus juga bisa bekerja dari yang belum pernah kita alami menjadi pernah.
Iya. untuk kita alami. Nah, itulah sesuatu yang mustahil, tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Iya. Dan itu adalah sesuatu yang kita harapkan ketika kita mempelajari dan membagikan firman Tuhan. Baik, Pak Pendeta, sekaligus pertanyaan. Dikatakan, Pak Pendeta, berfirmanlah Allah, jadilah demikian. Bagaimana supaya kita bisa mengimani hal itu? Karena ada yang mengatakan bahwa everything need process. Ya. Dunia ini udah jutaan tahun lamanya. Ya. Nah, sementara Tuhan menciptakan sesuatu itu ya hanya 6 hari. Ya. Nanti berhubungan dengan bagaimana kreativitas Allah dan Yesus itu bisa ditambahkan. Bagaimana, Pak Pendeta? Baik, pertama saya mau singgung realita. Ya. Ini menjadi tantangan bagi kita. Ya. Para pendeta, para pengajar, kepala sekolah, guru-guru. Ya. Kita tahu bahwa di dalam kurikulum sekolah-sekolah Advent kita, masih tetap kita mengajarkan yang seperti itu. Ya. Betul. Ribuan tahun dan segala macam. Dan ada dan itu sudah menjadi buku panduan, Pak. Ya, tapi saya mau katakan hati-hati dengan ini. Entertain tetap kepalsuan itu dosa loh. Jadi saya mau katakan jangan seperti itulah ya. Oke lah, ada pemerintah yang mengatakan itu. Tapi ya bicara baik-baik ya. Apa juga pemerintah memang percaya dengan itu? Ya. Karena ini permainan semua ya, permainan. Saya mau katakan ini permainan si jahat yang coba membuang Allah dari ciptaannya. Nah, sekarang masuk kepada creative power itu. Bagaimana kita mengimaninya? Saya mau katakan bicara tentang mujizat lah ya. Kita bicara mujizat. Ketika kita berbicara mujizat, kenapa kita katakan itu mujizat? Karena tidak masuk akal. Tidak ada prosedur untuk bisa masuk ke sana ya. Air kenapa bisa tiba-tiba berubah menjadi katakanlah anggur? Atau dalam bentuk yang kutuk ya, air jadi darah. Memang sama-sama liquid, tapi kan berbeda esensinya ya. Jadi ini susah ya, itulah sebabnya kita sebut mujizat. Nah, waktu Allah berfirman dan itu jadi. Kita ambil contoh untuk Kejadian pasal 1. Allah menciptakan berfirman, jadilah bentangan. Dalam bahasa terjemahan lama ya, Indonesia terjemahan lama, bentangan. Can you imagine? Ini air. Lalu dibikin bentangan. Jadi terbuka begitu. Tidak ada tangan karena tidak ada sesuatu ya. Berarti kan seolah-olah Allah itu membuat semacam tembok yang memisahkan. Jadi tembok sini, lalu kemudian di split into two. Jadi air atas, air bawah. Air bawah. Bagaimana itu bisa terjadi? Kecuali ada dibuat misalnya semacam skat ya. Bikin begitu ya. Tapi ini realitanya, itu yang kita bisa apa? Nah, memang saya mau katakan ini hanya bisa diterima dengan iman, bukan? Ya, kalau dengan logika nggak iman lagi, karena apa? Ya kita tahu, memang begitu ya. Ya memang begitu kan. Tapi ini tidak. Ini sesuatu yang di luar nalar ya. Tapi di luar nalar dalam pengertian bukan sebuah. Jadi artinya gini, ini impossible. Ini tidak real. Ini real dalam kemahakuasaan Allah. Nah, butuh iman untuk mau terima itu. Nah, tapi yang saya mau tekankan di sini ya, karena ada orang muda suatu saat nanti kita menjadi apa namanya, menjadi guru barangkali, atau mungkin menjadi pilar, menjadi apa. Tolong pastikan bahwa kurikulum itu jangan di-entertain lah. Ya, itu bagi saya tidak tepat ya, tidak tepat karena kita tahu itu palsu. Tapi masih terus dibicarakan. Akhirnya nanti suatu saat kita akan buang Tuhan kita itu dari kitab Kejadian. Hanya ngomong begitu, hanya ide aja gitu ya. Oke. Tapi ada lagi satu yang begini. Hanya sebatas pengetahuan, tetapi esensi dari pengetahuan itu sendiri dihilangkan, Pak Pendeta ya. Ya. Inti dari pengetahuan itu dihilangkan. Ya. Baik, karena waktu kita sudah menunjukkan untuk break, kita akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di diskusi Sekolah Sahabat. Kembali lagi bersama dengan kami. Oke, langsung dilanjut saja, Pak Pendeta, hari Selasa. Ya, di pelajaran hari Selasa disebutkan keuntungan-keuntungan ya. Ada disebutkan keuntungan dalam mempelajari firman Allah. Oh, banyak keuntungannya ya. Saya suka untuk ambil referensi ini ke dalam perhatian kita ya, kepada keperhatian kita. 2 Petrus katakan ini kita bisa diubah sedemikian rupa ya, untuk ambil bagian dalam kodrat ilahi. Yakobus 1:21 menyelamatkan jiwa. Wow. Ya. Jiwa kita yang merana, binasa dan bingung ya.
kita bisa diselamatkan oleh firman Allah. Kisah Para Rasul pasal 20-32. Ini sanggup membangun dan memberikan warisan ya di antara mereka atau kita yang dikuduskan ya. Lalu ada kutipan juga di 2 Korintus 3:18. Ini kutipan juga kedengaran mirip dengan tulisan Ellen White ya. By beholding him, oleh melihat dia di dalam firman-Nya, kita menjadi seperti dia ya. Nah, ini menarik ya. Lalu ada lagi tambahan ya. Jadi nggak cukup itu, masih banyak lagi. Bahkan tambahan ini pun masih kurang ya. Nah, karena hanya kurang aja spasi ya, sehingga hanya ini yang disebutkan 2 Timotius ya 3:14 sampai 17 memberikan hikmat. Ya. Lalu apa lagi nih? Yohanes 17 ya 14 sampai 17 sebagai konteksnya. Ini saya suka sekali, ini menguduskan. Itulah sebabnya Alkitab ini disebut Holy Bible, bukan? Karena memang salah satu maksudnya adalah fungsinya adalah menguduskan. Hanya masalahnya begini, sama seperti sabun. Sabun itu kan mencuci, tapi nggak pernah dipakai. Nggak berfungsi dong. Ya pakai ya. Caranya memakai Alkitab bukan dibalur ke badan ya, tapi dibaca ya. Dibaca, direnungkan. Kita ketahui apa maksudnya ya. Apa yang disebutkan. Dan jangan tahan-tahan ya. Ketika itu berbicara kepada hati, jangan berlambat-lambat, jangan tunda-tunda. Itu akan memberikan kepada kita satu impact yang luar biasa ya. Kita dibuat, itulah yang berkaitan juga dengan pelajaran yang kemarin ya. Kalau pelajaran hari Selasa bicara tentang apa namanya nih? Hari Senin ya. Tentang kepada benda-benda ya, creative power dari God's word itu. Nah, sekarang kita bicara kepada kita ya, diri kita. Ya, bahwa dia juga kreatif dalam mencipta ulang kita. Dia pencipta bukan? Dan berarti betul. Dia bisa cipta ulang juga. Caranya adalah ini tadi. Berkaitan berhubungan senantiasa dengan firman Tuhan. Itu yang saya lihat di dalam pelajaran kita pada hari Selasa ini. Baik, Pak Pendeta. Ya. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dunia kita ini, itu adalah from nothing to something. Itu juga bisa kita apply, melihat bagaimana kuasa Roh Kudus yang tak terhingga dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, kalau misalnya saya dan teman-teman, orang-orang muda, adiktif, baik itu ngegibah, gitu ya, pastor ya, main game, terus ya mungkin ada teman-teman yang sempat menggunakan beberapa obat-obatan gitu, atau untuk pornografi dan lain sebagainya, yang bersifat adiktif, sehingga saya menjadi itu habit saya, dan sulit sekali untuk diubah. Nah, itu bagaimana, Pak Pendeta? Apakah firman Tuhan bisa mengubahnya, mengingat ada psikologi statement katakan manusia itu tidak bisa berubah. Kalaupun berubah, karena ada sesuatu. Bagaimana tanggapannya, Pak Pendeta? Baik, mungkin kita masuk kepada 2 Korintus ya. Saya juga mau katakan, saya setuju bahwa manusia nggak bisa berubah. Tapi mari kita cari dulu apa firman Tuhan katakan ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 ya. Boleh Bella bantu ya. 2 Korintus pada pasal yang kelima ayat 17. Sambil saya cek juga Alkitab kita, siapa tahu berbeda Alkitab kita ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bikin pangling orang kan begitu. Iya, betul. Ini kamu ya, wajahnya sama begitu ya. Tapi roman mukanya berbeda. Ciptaan baru toh. Ini new brand. Ini bukan ketok duku ya, bukan dempul, bukan, ini orang baru. Kalau istilah smartphone di-upgrade mesinnya ya, Pastor ya. Jadi dia orang baru. Jadi ada ternyata. Jadi di dalam pemahaman kita tentang Yesus Kristus dan firman-Nya, dia mengubah hidup manusia. Ya. Jadi dia ciptaan baru. Arti ciptaan baru seperti apa? Dan yang dibicarakan di sini ciptaan baru kan inner being-nya ya. Mungkin tampil sama sepertinya, tapi ini casing ya akan diubah nanti kalau nanti ya waktu naik ke surga bukan ya. Waktu kedatangan Yesus kedua kali diubahkan ya. Para Rasul Paulus katakan seperti itu. Diubahkan dalam sekejap mata ya. Tapi ya masalahnya kan begini. Ya ini casing baru. Tapi dalam tetap sama.
tetap artinya ada istilah yang disebut ngebot katanya. Ya, kecanduan dan segala macam itu ya. Iya. Nah, masih tetap sama. Ya pada akhirnya hancur juga casing ya. Karena casing ini kan kita tinggalkan, bukan ini yang mau kita pakai ke surga toh. Tapi butuh sesuatu yang lebih lagi, transformasi batin namanya. Itu yang lebih luar biasa. Orang bisa saja ya seperti sekarang, plastik surgery kan bisa lakukan banyak hal. Iya. Ya kan? Bahkan sedot lemak misalnya kan. Bisa kan? Betul. Hanya Tapi nggak ada few hours. sedot dosa, Pastor. sedot dosa yang problem kan begitu. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh kuasa firman Allah. Yesus Kristus sendiri yang lakukan. Ya, jadi saya percaya dengan ini. Karena saya percaya dari awal bahwa memang bagaimana manusia bisa berubah. Iya, by ourselves. Bagaimana kita bisa ubah diri sendiri? Makanya ada firman Tuhan katakan, bolehkah si macan tutul itu Mengganti kulitnya sendiri. meninggalkan belangnya? Ya, walaupun sekarang ada juga orang yang suntik akhirnya jadi lebih putih ya. Tapi ya itu kan sesuatu yang sebenarnya tidak real kan. Iya. Kalau tidak pakai obat lagi, mungkin jadi lebih parah dia kulitnya. Pasti ada Jadi, efek samping. Efek samping ya. Jadi sedot dosa itu penting ya, dan itu benar bisa terjadi. Ya. Bisa terjadi, tapi hanya oleh kuasa Tuhan. Terima kasih. Baik, oleh kuasa Tuhan. Kalau begitu, berarti ya memang satu-satunya syarat dan wajib untuk dilakukan adalah datang kepada Tuhan, Pak Bella. Ya. Ya. Nah, itu tantangan besar nih buat orang-orang muda. Ya, karena kalau statistik untuk di US dan beberapa negara-negara Eropa, secara majority, 18 tahun ke atas itu jarang sekali kehadirannya untuk ke gereja, Pastor ya. Berdasarkan statistik, makanya gereja kita untuk dunia mengalami sebuah krisis. Krisis. Itulah sebabnya dikatakan apakah Kristen akan bertahan dalam 10 tahun, dekade-dekade yang akan datang. Saya suka memperluas spektrum sebenarnya ya. Karena begini, ya orang muda sudah tentu mereka akan katakan, saya malas ke gereja. Karena mungkin dia tidak dapatkan sesuatu yang dia ingin di sana. Di tempat lainnya. Artinya gini, kita perbesar saja bro. Sebenarnya, karena begini, tidak semua orang yang duduk di gereja itu Kristen. Dalam arti, apa nih Pastor? Ya, misalnya dia pengunjung. Oh, Kan begitu ya. Artinya gini, kirain Kristen KTP gitu. Iya, termasuk seperti itu. Jadi, orang muda tidak hanya bisa temukan Kristus dalam gereja, bukan. Ya. Walaupun ya dalam Ibrani 10:25 katakan ya jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah contohnya. Karena gini, kita ini perbaraan. Masing-masing kita bawa bara. Dan ketika kita disatukan, itu makin panas. Dan ketika ada kayu bakar, anggaplah manusia ya, kayu bakar yang belum terbakar, dimasukkan ke situ, dia ikut terbakar. Mungkin statistiknya melihat waktu pandemi seperti ini, Pastor ya. Oh. Ya, jadi pada di rumah semua. Waduh, gereja-gereja kosong nih. Gitu. Ya. Oke, baiklah. Kita akan lanjut setelah yang satu ini. Kembali lagi bersama dengan kami dalam diskusi Sekolah Sabat. Baik, pada saat ini Bella akan membawakan diskusi kita di hari Rabu. Silakan Bella. Baik, terima kasih. Jadi dari tadi kan kita sudah membahas bagaimana firman Tuhan dapat mengubahkan manusia, dapat mengubahkan karakter khususnya manusia dan iman dalam kita menerima kuasa Roh Kudus. Dan ada satu hal yang Tuhan berikan bagi manusia yang benar-benar membuat kehidupan kita sebenarnya ada dalam jaminannya. Dan di hari Rabu ini menjelaskan atau membahas tentang janji-janji Tuhan, janji-janji Allah. Jadi tidak hanya mengubahkan hidup manusia, melainkan juga Tuhan memberikan jaminan bagi manusia. Dan banyak sekali janji-janji. Di sini dikatakan bahwa ada seseorang yang pernah menghitung janji-janji di dalam Alkitab dan itu ada lebih dari 3.000 janji. Bayangkan kalau kita bisa menerima itu dengan iman, kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, ada 3.000 lebih bahkan janji-janji Tuhan yang menjadi jaminan bagi kita umat-umat Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa masing-masing janji ini itu berasal dari hati Allah. Dan janji-janji ini berasal dari seorang bapa yang hatinya sangat mengasihi anak-anaknya.
kita bisa bayangkan janji-janji itu dari hati Allah. Benar-benar dia memberikan suatu pengharapan bagi anak-anaknya, janji bagi kita, apalagi kita yang sebenarnya adalah manusia yang berdosa. Tapi Tuhan hanya meminta kita untuk bertobat, berbalik dari segala dosa kita, hidup sesuai kehendaknya, dan inilah yang dia berikan, janji-janji ini. Dan janji-janji ini juga bukan hanya dari hati Tuhan, melainkan ini juga merupakan komitmen Tuhan untuk kita masing-masing. Dan di saat kita mengklaim atau di saat kita meminta janji-janji ini dengan iman dan juga mengajar orang lain untuk mengklaimnya, berkat surga akan mengalir ke dalam hidup kita dan juga orang-orang yang kita ajarkan. Di sini ada 2 ayat, yaitu di dalam Roma 8 ayat 32 dan 2 Petrus 1 ayat 3. Di sini Roma 8 ayat 32 menuliskan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ternyata di sini juga Paulus menekankan bahwa Yesus saja bisa mati di kayu salib. Apalagi dengan kebutuhan kita sebagai umat manusia, umat Tuhan, untuk hidup, yang tidak bisa dia berikan, yang tidak bisa Tuhan berikan. Pasti Tuhan akan berikan. Dan dikuatkan lagi sama Rasul Petrus, dia menuliskan bahwa kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Jadi memang di sini ternyata Tuhan sudah memberikan janji-janji, bahkan Rasul pun menguatkan itu dan memberikan suatu kekuatan bagi kita bahwa Yesus saja bisa mati, apalagi kebutuhan kita dalam kehidupan kita. Tentu saja kebutuhan yang bijaksana, bukan keinginan ya, tapi kebutuhan kita. Dan di sini janji-janji kita ini menunjukkan juga karakter Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang penuh kasih dan dia memberikan pengampunan bagi manusia. Juga di sini menunjukkan bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas dan dia peduli akan kebutuhan kita. Itulah karakter Tuhan melewati janji-janji yang kita bisa lihat. Dan ada satu ayat yang saya tertarik untuk bacakan di Matius 13 ayat 58. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Jadi di saat kita mau meminta janji-janji Allah, kita juga butuh iman. Tidak bisa kita meminta, tapi kita sendiri tidak percaya. Dan di situ, di saat kita tidak percaya, tidak akan ada banyak mujizat yang diadakan oleh Tuhan. Jadi kunci utama di saat kita mengklaim atau kita meminta janji Tuhan, kita harus punya iman. Kita harus percaya kepada Tuhan. Karena ada begitu banyak janji Tuhan di Alkitab yang sangat luar biasa bagi umat manusia, dan itu membutuhkan iman kita. Dan di saat kita mempercayai, akhirnya kita telah menerima berkat-berkat Tuhan. Dan itu adalah janji pencipta kita, Kristus. Dan coba di sini kita berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Allah untuk menuntun kita sepanjang pekan ini, bahkan kehidupan kita, untuk kita dibawa atau kita dipertemukan kepada seseorang yang membutuhkan janji-janji yang penuh harapan, yang akan mempertemukan dia dengan firman Allah. Baik, luar biasa ya Bella ya. Amin. Banyak janji yang terdapat di Alkitab. Dan saya melihat bahwa janji itu lebih banyak dari Tuhan, Pak Pendeta ya. Nah, kalau kita manusia berjanji sering nih, janji-janji busuk, janji-janji palsu kan? Ya. Kayak lagu salah satu band di Indonesia tuh, Jambu, janjimu busuk katanya. Bagaimana Pak Pendeta? Ya, terhadap janji yang dituliskan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Baik, saya suka hanya menekankan ini. Ya. 3.000 lebih katanya. Ada orang yang bisa menghitung 3.000 lebih. Hanya begini, ketika kita mengklaim, ada bahasa tadi yang mengklaim janji itu, jangan pernah lupa begini. Harus pelajari juga apa syarat yang dituliskan dalam janji itu. Yeah. Contohnya kita ambil seperti ada kutipan di sini Efesus 3
ya. Ayat berapa itu? 20, ya. Nah, ini dalam Lembaga Alkitab Indonesia membuatnya ini ada judul satu perikop 2 Paulus. Jadi janji itu ternyata muncul dalam 2 Paulus. Iya. Nah, coba cari tahu dari ayat 14 sampai 21 kira-kira di mana syaratnya. Nah, oke, singkatnya saja dia katakan bahwa kamu harus tinggal berakar serta berdasar dalam kasih. Itu ayat 17 ya. Nah, itu syarat. Jadi waktu kita mau klaim janji Tuhan itu, mikir dulu kira-kira apa yang kita perlu penuhi di sana, ya. Karena ini semacam agreement kan antara satu dengan dua, ya. Terima kasih. Iya. Berarti lebih kepada perjanjian, Pak Pendeta, ya. Ya. Nah, kita akan Jadi jangan sepihak. Jadi betul. kan Tuhan berjanji. Seperti seorang anak. Kan Bapak udah janji. Padahal nggak lihat. Ada syaratnya toh. Iya. Betul. Kalau kamu begini, begitu. Baik, boleh ditahan dulu Pak Pendeta. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik, kita masuk pada hari Kamis membagikan firman. Dikatakan di sini adalah berita baik itu untuk dibagikan. Gospel, Injil adalah kabar baik. Tentu kita sudah tahu bahwa pusat dari kabar baik itu adalah keselamatan yang dianugerahkan oleh Yesus Kristus. Tuhan yang menjadi juru selamat kita juga. Dan itu adalah sebuah berita sukacita karena umat manusia ketika kita mati, tentu kita pasti akan berpikir bahwa, aduh, hidup saya ini kayaknya terlalu singkat ya untuk menikmati dunia ini. Kalau zaman dulu mungkin zamannya Pak Pendeta ya, orang tua Pak Pendeta atau mungkin opung ya, opa omanya ada yang sampai 90 tahun. Nah, sementara saya lihat mulai tahun 2000-an ke sininya nih umur 60 sudah meninggal. Umur 50 ya terlepas dari kecelakaan ya. Artinya umur manusia itu semakin singkat. Tentu manusia membutuhkan yang namanya pengharapan. Kalau dalam bahasa bisnisnya, manusia itu senang dengan insurance. Jaminan, Pak Pendeta ya. Dan itulah sebabnya Yesus katakan kepada murid-muridnya dan kepada kita bahwa Ia akan datang segera. Ia adalah jaminan dan Ia adalah kabar baik itu. Sehingga kita didorong oleh amanat agung dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 untuk membagikan berita firman ini. Bahwa keselamatan itu adalah datangnya dari Tuhan, dari Juru Selamat Yesus Kristus. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah untuk orang-orang yang tidak menganggap bahwa Yesus sebuah kabar baik, Pak Pendeta. Ya, atau katakanlah ya, dia tidak mengakui Yesus itu sebagai juru selamat atau Tuhan. Apakah ini bisa menjadi berita baik buat mereka? Nah, lalu bagaimana untuk menjadikan pekabaran ini sebuah berita baik untuk mereka? Ya. Kira-kira dapat, Pak Pendeta? Tapi bukankah Rasul Paulus juga mengatakan hal yang sama? Kabar yang kami sampaikan untuk sebagian orang menjadi berkat, bagi sebagian orang menjadi batu sandungan. Bukankah Kristus menjadi batu sandungan bagi para filsuf, kan begitu ya? Bagi orang cerdas menurut pandangan dunia. Karena how come ini ilahi datang jauh-jauh dari sorga? Karena mereka juga percaya sebenarnya ya. Artinya orang Athena percaya, itu para filsuf itu percaya bahwa ada dewa, kan begitu. Tapi kok datang ke bumi ini lalu mati? Ini kelihatannya ini artinya ini dewa yang bodoh, kan begitu ya. Kan begitu. Itu satu kebodohan begitu. Tapi ya inilah realitanya dan kita tidak bisa tutupi ya. Begini, saya mau katakan ada tantangan bagi kita ya, ada tantangan bagi tiga. Dalam pekabaran itu kan perlu 3M ya. Ini selalu berhubungan dengan 3M. 3M. Apa tuh, Pak Pen? Yang pertama message-nya. Yang kedua man-nya, maksudnya manusianya yang jadi transmitternya. Lalu kemudian metode-nya. Nah, kita kan bisa tukar-tukar ini. Yang namanya man-nya dengan metode-nya bisa kan? Bisa caranya bagaimana? Bisa caranya mungkin
langsung bicara, bisa mungkin melalui antar makanan atau perhatian dalam satu pekan ya. Pokoknya dia perhatikan satu pekan begitu, sambil doakan kan. Sampai pada akhirnya, kok kamu baik ya gitu. Saya sebenarnya mau sampaikan pekabaran begitu, kabar baik kan begitu. Ada banyak cara. Tapi masalahnya orang sering jadi tukar ini, jadi tukar message juga. Jadi akhirnya di apa namanya, di downgrade ya, di downgrade, dikompromikan bahwa ya Yesus sebenarnya nggak penting-penting amat begitu. Nah itu yang jadi problem sebenarnya. Kita harus nyatakan, mungkin ada timingnya ya, ada schedule ya. Tapi ada juga orang langsung belatan hari ini juga, gitu ya. Siap hari ini juga, begitu kan? Ada begitu ya. Tapi Roh Kudus akan menolong kan begitu. Yang penting ada kemauan untuk sampaikan, sharing ya. Nah, inilah pelajaran, fokus pelajaran kita bukan satu pekan ini ya, sharing ya, sharing ya, dibagikan ya. Baik. Dan di sini juga ditambahkan oleh si penulis Sekolah Sahabat kita, Pak Pendeta, dikatakan begini, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus dan pelayanannya, Dia akan membukakan pintu kesempatan bagi kita untuk berbicara pada waktunya. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Pendeta, 3M tadi salah satunya adalah metodenya Pak Pendeta ya. Mungkin berkaitan juga dengan timing itu, Pak Pendeta ya. Kita bicarakan tentang Yesus, ada waktunya gitu kan. Jangan kita baru kenalan, dia belum tahu tentang Yesus, lalu kita katakan, Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang penting juga bagaimana cara menyampaikannya kan. Ya, betul. Tapi sekali lagi saya mau katakan, ada saatnya kita akan katakan itu. Iya, Roh Kudus kan akan menggunakan kita, bukan kita yang menggunakan Roh Kudus kan. Betul. Di dalam Alkitab, banyak sekali begitu. Baru ketemu langsung ngomong begitu. Ya kan? Bahkan kepada Nikodemus, bayangkan itu mau cari bom basa-basi Rasul Nikodemus kan, langsung disebut. Kalau kamu nggak dibaptis, itulah bahasa sekarang. Kalau kamu nggak dibaptis, dia ngomong sama siapa dulu ini? Iya, betul. Ini dosen teologi nih, ya. Kamu tidak masuk surga katanya. Itu habis itu orangnya. Ya, tapi Roh lah yang menolong kita ya. Itu makanya kita berdoa untuk ini. Dalam bersaksi itu kita berdoa. Ya, kesaksian adalah sesuatu hal yang harus dibagikan kepada orang lain. Karena kesaksian itu adalah berbicara tentang keselamatan. Dan keselamatan itu datangnya hanya dari Tuhan. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut setelah yang satu ini. Oke, silakan dilanjutkan Pak Pendeta. Kesimpulan kita pada hari Jumat. Baik, pelajaran kita. Nah, sebelum masuk kepada kesimpulan, saya rindu agar kiranya ayat hafalan ini tidak berlalu begitu percuma ya. Dengan percuma ya. Dikatakan, demikianlah firmanku. Nah, menarik di bahasa Indonesia kita, ditulis ini huruf kecil ya. Kalimat pertama, ayat 11, dimulai dengan huruf kecil. Itu artinya, ini sambungan dari ayat 10. Dan ayat 10 diakhiri dengan koma. Ya. Nah, berarti ada sesuatu di situ. Dan menariknya di Yesaya pasal 55 ini ada, saya hitung 3 ayat minimal ya, yang populer, yang famous ya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ada lagi yang lain, ayat 8. Sebab rancanganku bukan rancanganmu ya. Dan selanjutnya, ayat 9 juga. Seperti tingginya langit dan bumi. Menarik ya. Nah, lalu kemudian hafalan ini apa artinya ya? Karena ini juga tantangan ya, tidak akan pernah kembali kepada aku dengan sia-sia. Nah, pada ayat yang sebelumnya, ayat 10, ini dikaitkan atau diperbandingkan dengan sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan artinya ke langit ya, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Artinya bahwa firman yang keluar itu akan membuat manusia berubah dan siap dipanen ya. Amin. Luar biasa. Jadi itulah sebabnya kita penting untuk bersaksi ya, karena Allah ini sedang bekerja di hati semua orang di sekitar kita tanpa sadar. Mau siapakah pun dia ya, mau dia tidak mungkin diselamatkan, tetapi Allah bekerja di semua hati. Semua. Jadi kita harus tahu ini ya. Kalau karena itu tugas kita adalah saksikanlah firman itu. Jangan ini ada orang ya, Tuhan sedang bekerja di hatinya ya. Tapi kemudian kita tidak ambil bagian ya. Tidak artinya tidak mau terlibat ya. Nah, ketika kita merasakan kesan untuk membagikan
iman kita dengan seseorang, kita percaya bahwa itu adalah karena Roh Kudus telah memberikan kesan itu kepada kita. Jadi, bersaksilah. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Pendeta Pakpahan atas kesimpulan dan ulasan yang begitu dalam. Dan terima kasih juga buat Bella yang sudah menemani kita pada saat ini. Sahabat Muda Hope Channel Indonesia, membagikan firman butuh iman. Karena firman Tuhan bukan untuk disimpan. Kita akan berjumpa lagi dalam pelajaran sekolah sahabat kita minggu depan, pelajaran ke-8. Tuhan Yesus memberkati.